Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga besar pensiunan di seluruh penjuru tanah air yang saya hormati dan saya muliakan. Tahan sejenak, tatap kamera dengan lembut. Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan di tengah malam yang sunyi, tiba-tiba terbangun hanya karena memikirkan satu pertanyaan sederhana, cukupkah uang yang ada bulan ini? Atau saat cuaca berubah mendadak, jantung berdegup lebih kencang, bukan karena kedinginan, tapi karena bertanya-tanya, bagaimana kalau harus ke dokter lagi, masih adakah sisa untuk itu? Intonasi turun lebih dalam. Hari ini kita tidak akan bicara tentang kabar burung yang beredar di grup WhatsApp, ya, bukan tentang isu yang sengaja dibesar-besarkan, tapi tentang hak yang lahir dari keringat, pengabdian, dan puluhan tahun loyalitas tanpa celah. Saya minta dengan hormat, sebelum jari Bapak dan Ibu menggeser layar, berikan saya beberapa menit, dengarkan dari awal hingga akhir, jangan terpotong, karena satu kalimat yang terlewat bisa mengubah makna. Bagian 1, antara harapan dan kenyataan, hook and emosi. Mari kita mulai dari sebuah kejujuran yang mungkin jarang diucapkan. Menjadi pensiunan itu tidak mudah, banyak orang di luar sana membayangkan masa pensiun sebagai masa istirahat yang indah. Bangun siang, santai, minum kopi, main sama cucu. Surga dunia katanya, tapi bagi yang menjalaninya, ini adalah transisi terberat dalam hidup. Coba bayangkan, selama puluhan tahun Bapak dan Ibu terbiasa bangun pagi dengan tujuan yang jelas, ada seragam yang disetrika dengan bangga, ada kantor yang menunggu, ada rekan kerja yang menjadi keluarga kedua, ada rapat, ada target, ada tanggung jawab. Lalu tiba-tiba dalam satu hari, Sam don't edit this type of words like hook, intro, and time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga besar pensiunan di seluruh penjuru tanah air yang saya hormati dan saya muliakan. Sebelum Bapak dan Ibu melanjutkan aktivitas hari ini, sebelum jari menggeser layar dan berpindah ke tayangan lain, izinkan saya meminta beberapa menit perhatian yang benar-benar utuh. Apa yang akan kita bahas kali ini bukan sekadar kabar yang beredar di grup percakapan, bukan isu yang dibesar-besarkan demi sensasi, dan bukan pula janji kosong yang hanya indah di awal lalu menghilang tanpa jejak. Yang kita bicarakan hari ini adalah tentang hak yang lahir dari puluhan tahun pengabdian, hak yang melekat secara hukum, hak yang bukan pemberian belas kasihan siapapun. Saya ingin Bapak dan Ibu mendengarkan dari awal sampai akhir dengan hati yang tenang. Jangan hanya mengambil sepotong kalimat, jangan hanya menangkap satu bagian lalu menyimpulkan sendiri. Dalam urusan kebijakan publik, satu kalimat yang terpotong bisa mengubah makna, satu informasi yang tidak lengkap bisa menimbulkan kegelisahan berbulan-bulan. Dan saya tidak ingin ada satupun dari Bapak dan Ibu yang hidup dalam kecemasan hanya karena kesalahpahaman. Mari kita mulai dari sebuah kejujuran yang mungkin jarang diucapkan secara terbuka. Menjadi pensiunan bukanlah hal yang mudah. Banyak orang membayangkan masa pensiun sebagai masa istirahat yang indah. Waktu santai bersama keluarga, bangun pagi tanpa tekanan pekerjaan, tidak ada lagi target, tidak ada lagi rapat, tidak ada lagi beban tanggung jawab. Kedengarannya menyenangkan, tetapi bagi yang benar-benar menjalaninya, masa pensiun adalah transisi besar dalam hidup. Selama puluhan tahun, Bapak dan Ibu terbiasa bangun pagi dengan tujuan yang jelas. Ada jadwal, ada tanggung jawab, ada struktur. Mengenakan seragam dengan kebanggaan, berangkat kerja dengan rasa tanggung jawab, menyelesaikan tugas dengan dedikasi. Ada atasan yang memberi arahan, ada rekan kerja yang menjadi teman berbagi cerita, ada ritme yang teratur, dan setiap awal bulan gaji masuk dengan nominal penuh lengkap dengan tunjangan yang menyertainya. Lalu suatu hari semua itu berhenti. Tidak ada lagi apel pagi, tidak ada lagi rapat dinas, tidak ada lagi tanda tangan berkas, tidak ada lagi tunjangan aktif. Yang tersisa adalah dana pensiun sebagai sumber utama penghidupan. Dan di titik inilah banyak hati mulai diuji. Secara ideal, masa pensiun seharusnya menjadi masa paling tenang dalam hidup. Masa menikmati hasil kerja keras, masa menikmati buah pengabdian, masa di mana negara hadir memastikan bahwa mereka yang telah mengabdikan masa mudanya tidak hidup dalam kekurangan. Tetapi kenyataannya tidak sedikit pensiunan yang setiap awal bulan memandangi saldo rekening dengan perasaan campur aduk. Ada syukur tentu saja, tetapi juga ada kekhawatiran. Apakah cukup untuk kebutuhan bulan ini? Bagaimana jika harga kebutuhan pokok naik lagi? Bagaimana jika kesehatan terganggu dan membutuhkan biaya mendadak? Bagaimana jika ada kebutuhan keluarga yang tidak terduga? Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan malam-malam panjang seperti itu? Malam di mana tidur terasa sulit karena pikiran terus berputar pada angka-angka di rekening. Silakan tulis di kolom komentar, apakah Bapak dan Ibu pernah merasakan kegelisahan seperti ini? Di tengah kondisi seperti itulah, kabar tentang kenaikan gaji dan rapel pensiun muncul. Ketika kabar itu pertama kali terdengar, banyak hati kembali menyala. Ada yang tersenyum lega, ada yang meneteskan air mata, ada yang langsung menghitung kemungkinan tambahan untuk kebutuhan rumah tangga.
Ada yang dalam diam hanya berbisik, semoga ini benar-benar terrealisasi. Karena bagi seorang pensiunan, rapel bukan sekadar angka tambahan. Rapel adalah simbol pengakuan, simbol bahwa pengabdian tidak dilupakan, simbol bahwa hak yang sempat tertunda akan dibayarkan secara utuh. Namun setelah pengumuman itu berlalu, bulan demi bulan berjalan, dan sebagian bapak dan ibu masih menerima nominal lama di rekening. Disinilah kegelisahan mulai muncul kembali, pertanyaan mulai beredar, kapan cair, benarkah ini nyata, jangan-jangan hanya wacana, jangan-jangan hanya janji. Tetapi kenyataannya tidak sedikit pensiunan yang setiap awal bulan memandangi saldo rekening dengan perasaan campur aduk. Ada syukur tentu saja, tetapi juga ada kekhawatiran. Apakah cukup untuk kebutuhan bulan ini? Bagaimana jika harga kebutuhan pokok naik lagi? Bagaimana jika kesehatan terganggu dan membutuhkan biaya mendadak? Bagaimana jika ada kebutuhan keluarga yang tidak terduga? Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan malam-malam panjang seperti itu? Malam di mana tidur terasa sulit karena pikiran terus berputar pada angka-angka di rekening. Silakan tulis di kolom komentar, apakah Bapak dan Ibu pernah merasakan kegelisahan seperti ini? Di tengah kondisi seperti itulah kabar tentang kenaikan gaji dan rapel pensiun muncul. Ketika kabar itu pertama kali terdengar, banyak hati kembali menyala. Ada yang tersenyum lega, ada yang meneteskan air mata, ada yang langsung menghitung kemungkinan tambahan untuk kebutuhan rumah tangga. Ada yang dalam diam hanya berbisik, semoga ini benar-benar terrealisasi, karena bagi seorang pensiunan, rapel bukan sekadar angka tambahan. Rapel adalah simbol pengakuan, simbol bahwa pengabdian tidak dilupakan, simbol bahwa hak yang sempat tertunda akan dibayarkan secara utuh. Namun setelah pengumuman itu berlalu, bulan demi bulan berjalan, dan sebagian bapak dan ibu masih menerima nominal lama di rekening. Disinilah kegelisahan mulai muncul kembali, pertanyaan mulai beredar. Kapan cair? Benarkah ini nyata? Jangan-jangan hanya wacana, jangan-jangan hanya janji. Siapa di sini yang sudah mulai bertanya-tanya, kapan sih rapel ini benar-benar masuk? Tulis kapan di kolom komentar jika Bapak dan Ibu juga menanti dengan penuh harap. Di titik ini saya ingin kita berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, tenangkan pikiran. Jangan biarkan kekosongan informasi diisi oleh spekulasi. Jangan biarkan asumsi mengalahkan fakta. Berdasarkan informasi resmi yang tersedia, kebijakan kenaikan gaji dan pembayaran rapel bukanlah isu tanpa dasar. Kebijakan tersebut memiliki landasan hukum, dana dialokasikan dalam anggaran negara. Proses penyalurannya dilakukan melalui lembaga resmi yang memang ditunjuk untuk mengelola hak pensiun. Artinya ini bukan isu liar, bukan cerita yang muncul tanpa pijakan. Lalu pertanyaannya, jika memang ada, mengapa belum semua menerima secara bersamaan? Jawabannya bukan karena negara tidak peduli, bukan karena kas kosong, dan bukan karena pilih kasih. Pencairan dana dalam skala nasional yang melibatkan jutaan penerima tidak mungkin terjadi dalam 1 detik yang sama ke seluruh rekening di seluruh pelosok negeri. Ada proses teknis yang tidak bisa dilewati begitu saja. Proses itu bernama verifikasi dan validasi data dalam birokrasi keuangan negara. Tahapan ini penting, negara bertanggung jawab memastikan dana benar-benar masuk ke rekening yang sah. Tidak boleh ada kesalahan transfer, tidak boleh ada dana yang masuk ke pihak yang tidak berhak. Tidak boleh ada celah hukum di kemudian hari akibat kelalaian administrasi. Hari ini mungkin terasa lambat, tetapi lebih baik proses berjalan bertahap dan aman daripada cepat namun berisiko. Bagian 2, memahami hak dan prosesnya. Bapak dan Ibu sekalian, rapel ini adalah hak, bukan bantuan sosial, bukan bonus, bukan sedekah. Rapel adalah selisih dari kebijakan kenaikan yang secara hukum menjadi bagian dari hak penerima sejak tanggal berlakunya aturan tersebut. Karena sifatnya hak, maka pada prinsipnya tidak boleh dipotong tanpa dasar hukum, tidak boleh dialihkan tanpa alasan yang sah, tidak boleh ditahan tanpa kejelasan administratif. Yang berhak menerima adalah pensiunan ASN atau PNS, purnawirawan TNI, pensiunan Polri, serta janda atau duda dan ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku. Apakah Bapak dan Ibu termasuk salah satu yang berhak? Jika iya, silakan tulis berhak di kolom komentar agar kita semangat bersama-sama mengawal hak kita. Dan satu hal yang perlu ditegaskan, untuk mendapatkan rapel ini tidak diperlukan pendaftaran ulang khusus, tidak ada biaya administrasi tambahan. Dana akan masuk otomatis ke rekening yang sudah terdaftar dalam sistem. Jika ada pihak yang mengatasnamakan lembaga resmi lalu meminta uang untuk mempercepat pencairan, itu bukan prosedur resmi. Jika ada yang meminta data sensitif seperti PIN ATM atau kode OTP, itu bukan praktik lembaga resmi. Lembaga resmi tidak pernah meminta data rahasia melalui telepon atau pesan singkat. Disinilah kewaspadaan menjadi sangat penting. Bapak dan Ibu sudah pernah dapat telepon atau pesan seperti itu yang minta-minta data atau minta uang katanya untuk mempercepat pencairan? Kalau sudah, tulis pernah di komentar biar yang lain waspada.
Sekarang mari kita bahas pertanyaan yang sering memicu perdebatan. Mengapa nominal rapel berbeda antara satu orang dan yang lain padahal pensiun di tahun yang sama? Jawabannya terletak pada variabel perhitungan. Besaran rapel dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir, pangkat dan golongan saat pensiun, masa kerja, serta komponen yang menjadi hak pada periode tersebut. Setiap orang memiliki riwayat kepangkatan yang berbeda, masa kerja berbeda, komposisi tanggungan keluarga pun bisa berbeda sesuai ketentuan yang berlaku, maka wajar jika hasil akhirnya tidak sama. Ini bukan soal siapa lebih disayang, ini bukan soal kedekatan, ini murni soal data dan rumus sistem. Seluruh perhitungan pada dasarnya berdiri di atas angka-angka yang objektif. Kita tidak boleh membiarkan perbedaan nominal menumbuhkan iri hati atau prasangka. Jadi kalau nanti ada tetangga atau teman yang menerima lebih besar, jangan buruk sangka ya Bapak Ibu. Semua sudah dihitung dengan rumus yang jelas. Setuju? Tulis setuju di komentar. Berikutnya ada hal yang sering menimbulkan keluhan, yaitu proses otentikasi dan verifikasi data berkala. Banyak yang bertanya, mengapa harus otentikasi lagi? Datanya kan sudah ada sejak lama. Perlu dipahami bahwa otentikasi dilakukan untuk memastikan setidaknya 3 hal. Pertama, penerima manfaat memang masih berhak. Kedua, rekening masih aktif. Ketiga, data identitas sesuai dengan catatan kependudukan terbaru. Jika ada ketidaksesuaian, sistem bisa menahan sementara pencairan sampai data diperbarui. Ditahan bukan berarti dibatalkan. Dana tidak hilang, dana menunggu kelengkapan administrasi. Disinilah peran keluarga menjadi penting. Anak dan cucu diharapkan membantu proses ini dengan benar, mendampingi penggunaan aplikasi atau prosedur digital jika diperlukan, membantu mengisi data secara akurat, bukan mengambil alih hak, bukan memanfaatkan situasi, karena tujuan utama dari semua prosedur ini adalah melindungi hak pensiunan agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Bapak dan Ibu sudah dibantu anak atau cucu untuk urusan otentikasi ini, atau malah ada yang mengalami kesulitan, ceritakan di kolom komentar, kita saling berbagi pengalaman. Bagian 3, waspada penipuan dan jaga data Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu hal yang harus saya tekankan dengan sangat serius. Di setiap kabar baik tentang pencairan dana selalu ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan. Penipuan digital semakin canggih. Ada yang mengirim pesan dengan logo seolah-olah resmi, ada yang berbicara dengan bahasa formal, ada juga yang menyebut nama lengkap dan nomor pensiun sehingga terlihat meyakinkan. Namun ingat satu prinsip sederhana, lembaga resmi tidak pernah meminta PIN ATM, tidak pernah meminta kode OTP, tidak pernah meminta transfer biaya administrasi untuk mencairkan hak. Jika ada yang menghubungi dan meminta data rahasia, hentikan komunikasi, jangan panik, jangan terpancing. Langkah paling aman jika ragu adalah datang langsung ke kantor cabang resmi dan bertanya kepada petugas yang jelas identitasnya. Karena sekali data sensitif diberikan, risiko kehilangan dana sangat besar dan proses hukum untuk mengembalikan uang hasil penipuan digital tidak mudah. Bapak Ibu tolong diingat baik-baik, jangan pernah berikan PIN atau OTP ke siapapun. Pesan ini penting. Tulis SIP sudah paham di komentar agar semakin kuat ingatannya. Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat persoalan ini dari sisi yang lebih dalam. Bukan hanya sisi administratif tetapi juga sisi psikologis. Masa pensiun bukan hanya perubahan finansial, ia adalah perubahan identitas. Selama bertahun-tahun, identitas Bapak dan Ibu melekat pada jabatan, seragam, institusi, dan ritme kerja. Ketika semua itu selesai, muncul ruang kosong yang kadang tidak disadari. Dalam ruang kosong itu, isu keuangan menjadi lebih sensitif. Setiap perubahan nominal terasa besar, setiap keterlambatan terasa mengkhawatirkan, itu manusiawi, tetapi penting untuk diingat, ketenangan batin berpengaruh besar pada kesehatan. Stres berkepanjangan dapat berdampak pada tekanan darah, dapat mengganggu kualitas tidur, dapat melemahkan daya tahan tubuh. Karena itu, selain memastikan hak terpenuhi, menjaga pikiran tetap jernih juga sama pentingnya. Siapa di sini yang merasa kesehatannya terganggu karena terlalu mikirin rapel yang belum cair? Jangan sampai ya Bapak Ibu. Kesehatan lebih berharga. Tulis sehat di komentar sebagai pengingat untuk selalu tenang. Mari kita bicara tentang keluarga, karena rapel bukan hanya urusan individu penerima, tetapi juga menyangkut dinamika rumah tangga. Ada keluarga yang langsung berdiskusi ketika dana masuk, ada yang menyimpannya diam-diam, ada yang justru merasa tertekan karena permintaan bantuan datang dari berbagai arah. Disinilah pentingnya komunikasi yang terbuka namun tegas. Hak pensiun adalah untuk menopang kehidupan penerima di masa tua. Jika ingin membantu anak atau cucu, silakan, tetapi dengan batas yang jelas. Jangan sampai demi menyenangkan orang lain, keamanan finansial pribadi justru terganggu. Jangan sampai demi menjaga perasaan, kebutuhan inti seperti kesehatan, makan, dan perawatan justru dikorbankan.
Bagaimana dengan Bapak dan Ibu? Apakah sudah punya rencana kalau rapel nanti cair atau mungkin ada tekanan dari keluarga? Tulis rencana atau tekanan di komentar, kita lihat bersama. Bagian 4, bijak mengelola dan menghadapi euforia. Ketika rapel benar-benar masuk dan saldo rekening bertambah, perasaan lega dan bahagia itu wajar. Namun di balik kegembiraan itu ada risiko yang sering tidak disadari. Euforia. Euforia bisa membuat pengeluaran menjadi tidak terkendali. Rapel bukan uang kaget, bukan hadiah mendadak. Itu hak yang tertunda. Maka penggunaannya pun harus penuh perhitungan. Prioritas pertama sebaiknya kesehatan, pemeriksaan rutin, obat-obatan, nutrisi yang lebih baik, hal-hal yang menunjang kualitas hidup. Setelah itu kebutuhan pokok yang mungkin sempat tertunda, perbaikan rumah yang benar-benar mendesak atau kewajiban yang sudah direncanakan. Hindari tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Hindari skema yang tidak jelas. Hindari usaha yang tidak benar-benar dipahami. Banyak kasus pensiunan kehilangan dana karena tergiur iming-iming hasil fantastis atau karena tidak enak menolak permintaan pinjaman besar dari kerabat. Rapel adalah kesempatan memperkuat keamanan finansial, bukan ajang pembuktian, bukan balas budi, tanpa batas. Setuju Bapak Ibu? Kesehatan dulu baru yang lain. Tulis kesehatan di komentar jika setuju, prioritas utama adalah kesehatan. Sekarang saya ingin membawa Bapak dan Ibu masuk lebih dalam lagi ke bagian yang sering menimbulkan salah paham, yaitu soal tanggal pencairan. Ketika pejabat mengumumkan tanggal, seringkali itu adalah tanggal dimulainya implementasi kebijakan secara nasional. Bukan berarti seluruh rekening menerima dana pada jam yang sama. Dalam sistem besar selalu ada urutan, ada sinkronisasi data, ada antre sistem. Maka jika setelah tanggal tersebut dana belum masuk, jangan langsung berprasangka buruk. Periksa data. Pastikan tidak ada masalah administrasi, lakukan autentikasi sesuai ketentuan, gunakan jalur resmi untuk bertanya, jangan mudah terpengaruh informasi dari mulut ke mulut yang belum tentu akurat. Jadi kalau tetangga sudah dapat, Bapak Ibu belum, jangan panik dulu. Mungkin hanya beda urutan, sabar ya Bapak Ibu. Tulis sabar di komentar sebagai penguat hati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin dalam hati kecil ada pertanyaan yang sangat manusiawi. Apakah negara masih mengingat jasa-jasa kami? Perasaan itu wajar. Tetapi kebijakan kenaikan gaji dan pembayaran rapel adalah salah satu bentuk bahwa kewajiban itu tetap bergerak untuk dipenuhi, meskipun prosesnya tidak selalu secepat yang kita harapkan. Hambatan yang muncul seringkali bersifat teknis, bukan niat mengabaikan. Mari kita sikapi dengan kedewasaan dan kesabaran. Karena selama puluhan tahun Bapak dan Ibu telah menunjukkan keteguhan dalam pengabdian. Sekarang pun keteguhan itu masih diperlukan, bukan untuk bekerja kembali, tetapi untuk menjaga ketenangan, menjaga kewaspadaan, menjaga martabat masa purna bakti. Saya ingin Bapak dan Ibu menyimpan satu hal di hati, hak tidak hilang, proses mungkin bertahap, informasi harus disaring, dan ketenangan adalah kunci utama agar masa purna bakti tetap bermartabat. Bagian 5, lebih dalam ke teknis dan kendala. Sekarang kita akan membahas lebih teknis lagi tentang alur pencairan dari hulu ke hilir, kemungkinan kendala yang lebih spesifik, skenario jika dana belum masuk setelah jangka waktu tertentu, serta langkah konkret yang bisa dilakukan tanpa panik dan tanpa prasangka. Bayangkan jumlahnya bukan ratusan, bukan ribuan, tetapi jutaan baris data. Setiap baris bukan sekadar angka, setiap baris adalah satu nama, satu keluarga, satu kisah pengabdian puluhan tahun. Data sebesar itu tidak bisa langsung diproses tanpa tahap sinkronisasi dan pengecekan. Harus ada proses pemadanan data dengan sistem kependudukan, harus ada pengecekan rekening aktif atau tidak, harus ada validasi status penerima. Ya kadang masalahnya terlihat sepele, misalnya perbedaan satu huruf pada nama atau perubahan alamat yang belum diperbarui, atau rekening yang sudah lama tidak digunakan sehingga statusnya dorman. Hal-hal kecil seperti itu bisa membuat sistem menahan sementara pencairan. Bapak Ibu pernah mengalami masalah data seperti ini, nama beda satu huruf atau rekening bermasalah? Tulis pernah di komentar agar kita tahu tidak sendiri. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah memastikan data diri di lembaga penyalur sudah benar dan sesuai dengan dokumen resmi. Jika ada perubahan, segera laporkan. Langkah kedua, pastikan data identitas di lembaga penyalur sesuai dengan data kependudukan terbaru. Jika ada pembaruan KTP elektronik, perubahan ejaan nama, atau perubahan status tertentu, kadang sistem lama belum otomatis memperbarui datanya. Langkah ketiga, pastikan proses autentikasi berkala telah dilakukan sesuai jadwal. Dalam beberapa mekanisme, ada kewajiban melakukan autentikasi melalui aplikasi atau metode tertentu. Jika belum dilakukan, sistem bisa menunda pencairan sampai proses itu selesai. Jika ketiga hal tersebut sudah dipastikan aman, namun dana tetap belum masuk, barulah lakukan pengecekan langsung melalui jalur resmi. Datangi kantor cabang terdekat.
Sampaikan dengan tenang, bawa identitas yang diperlukan. Mintalah pengecekan status pada sistem. Sikap tenang jauh lebih efektif daripada emosi, karena petugas lapangan bukan pembuat kebijakan, mereka adalah pelaksana sistem. Mereka bekerja berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan. Jadi kalau ada masalah, lebih baik datang langsung dan tanya dengan sopan, ya Bapak Ibu, jangan marah-marah, nggak baik untuk kesehatan, tulis setuju di komentar. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering membuat khawatir. Apakah mungkin ada pemotongan tanpa sepengetahuan penerima? Secara prinsip, rapel adalah hak penuh, namun ada kondisi tertentu yang memang bisa mempengaruhi nominal akhir yang diterima. Dan ini bukan pemotongan liar. Pertama adalah kewajiban pajak. Sesuai ketentuan yang berlaku, pajak adalah kewajiban yang diatur undang-undang. Jika ada potongan pajak, biasanya itu tercatat dan dapat dimintakan rinciannya melalui jalur resmi. Kedua adalah kewajiban resmi seperti cicilan kredit yang sejak awal disepakati dengan bank penyalur melalui mekanisme potong otomatis. Jika ada perjanjian sebelumnya, sistem bisa tetap menjalankan potongan sesuai perjanjian tersebut. Itu bukan potongan baru, melainkan kelanjutan kewajiban. Yang perlu diwaspadai adalah potongan di luar mekanisme resmi. Jika menemukan nominal yang terasa janggal tanpa penjelasan masuk akal, jangan menebak-nebak, mintalah rincian resmi. Tanyakan kepada bank penyalur atau kantor cabang lembaga terkait. Transparansi adalah hak penerima. Bertanya bukan berarti menuduh, bertanya adalah langkah memastikan. Bapak Ibu selalu minta rincian kalau ada potongan ya, jangan diam saja. Hak kita untuk tahu. Tulis tahu di komentar jika setuju. Bagian 6, era digital dan informasi. Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu memahami satu hal yang sering tidak disadari. Di era digital, informasi menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Satu pesan suara di grup percakapan bisa membuat ratusan orang panik dalam hitungan menit. Satu tangkapan layar tanpa sumber jelas bisa memicu gelombang kekecewaan. Karena itu, sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi, tanyakan 3 hal dalam hati. Dari mana sumbernya, apakah ada pernyataan resmi, apakah informasinya lengkap atau hanya potongan. Informasi setengah benar seringkali lebih berbahaya daripada informasi yang sepenuhnya salah, karena ia terasa meyakinkan padahal bisa menyesatkan. Bapak Ibu, sudah pernah terkecoh informasi palsu? Tulis pernah di komentar agar kita sama-sama belajar lebih waspada. Sekarang mari kita masuk ke sisi yang lebih pribadi, sisi yang jarang dibahas secara terbuka. Banyak pensiunan yang sebenarnya bukan hanya cemas soal nominal, tetapi cemas soal rasa aman. Selama aktif bekerja, ada rasa kepastian. Setiap bulan gaji masuk dengan nominal tertentu. Ada struktur yang jelas. Setelah pensiun, sumber penghasilan menjadi terbatas. Maka setiap perubahan kecil terasa besar. Ketika mendengar kabar kenaikan dan rapel, muncul harapan. Harapan itu wajar. Tetapi ketika realisasinya tidak secepat yang dibayangkan, harapan bisa berubah menjadi kekecewaan. Disinilah pentingnya menjaga keseimbangan antara harapan dan kesabaran. Harapan perlu, tetapi kesabaran juga perlu. Karena proses administrasi negara memang memiliki tahapan. Saya juga ingin menyentuh satu hal yang sensitif namun penting. Jangan sampai rapel menjadi sumber konflik dalam keluarga. Ketika dana masuk, ada keluarga yang langsung mengajukan rencana, ada yang meminta bantuan untuk usaha, ada yang ingin meminjam, ada yang punya kebutuhan mendesak. Membantu keluarga adalah hal mulia, tetapi keamanan finansial pribadi tetap harus menjadi prioritas. Pensiun adalah fase kehidupan yang membutuhkan stabilitas. Jangan sampai demi membantu, justru kebutuhan dasar seperti kesehatan dan perawatan diri terabaikan. Rapel sebaiknya dilihat sebagai penguat fondasi, bukan sebagai dana yang harus segera dihabiskan. Jika ingin menyisihkan sebagian untuk membantu, lakukan dengan perhitungan yang jelas. Jangan berdasarkan tekanan emosional. Bapak Ibu, bagaimana cara menghadapi keluarga yang minta-minta? Ceritakan di kolom komentar, kita saling memberi semangat dan solusi. Selain itu, berhati-hatilah terhadap tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Modus seperti ini sering menyasar pensiunan karena dianggap memiliki dana yang baru cair. Skema yang tidak jelas, janji keuntungan tinggi tanpa risiko, atau tekanan untuk segera bergabung adalah tanda bahaya. Jangan tergesa-gesa. Jika tidak benar-benar memahami cara kerjanya, lebih baik menolak. Di usia pensiun, kehilangan dana bukan hanya kehilangan materi, itu bisa mengguncang rasa aman dan berdampak pada kesehatan mental. Satu lagi pesan terakhir, bagikan video ini kepada sesama pensiunan, kepada keluarga, kepada teman satu angkatan, agar mereka juga mendapat pencerahan, agar mereka tidak gelisah, agar mereka tidak tertipu oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dengan berbagi, kebaikan akan berlipat. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, jika ada pengalaman yang ingin diceritakan, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan berusaha hadir di sana, setidaknya untuk memberi semangat. Karena kita adalah keluarga besar, keluarga yang diikat oleh pengabdian, oleh perjuangan, oleh harapan yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.